Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Jadi saya Ludian Ayu Lestari, saya NIM 1817041059 dari kelas 5E Manajemen. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan yang sudah saya buat dengan judul Bolkus Mokaf, yaitu bolu kukus berbahan dasar tepung mokaf produksi Desa Bukti. Saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pada deskripsi bisnis Bolkus Mokaf. Jadi Bolkus Mokaf atau bolu kukus tepung mokaf ini merupakan panganan berbahan dasar tepung mokaf yang diproduksi oleh kelompok tani ternak Kertiwinangun, Desa Bukti, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng, Bali. Jadi bolu kukus ini merupakan panganan yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bolu kukus pada umumnya sudah beredar di pasaran. Namun yang membedakan dari bolu kukus pada umumnya yaitu penggunaan dari tepung mokaf ini sendiri. Jadi kelebihan dari tepung mokaf ini yaitu selain mengandung serat yang tinggi, tepung mokaf ini juga bebas dari gula karena diproduksi dengan bahan baku ubi kayu sendiri. Jadi bolu kukus ini akan aman dikonsumsi oleh semua rentang usia, bahkan oleh masyarakat yang mungkin memiliki penyakit pada kelainan gula darah. Selanjutnya, latar belakang dibuatnya bisnis plan ini yaitu ingin mengembangkan pemasaran dari tepung mokaf yang diproduksi Desa Bukti, Kecamatan Kubu Tambahan ini sendiri. Jadi mengingat bagusnya khasiat dan juga bagusnya gizi yang terkandung dalam tepung mokaf ini, maka penulis memutuskan untuk membuat bolu kukus mokaf ini sebagai salah satu bisnis plan yang ingin dijalankan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu aspek pasar dan pemasaran. Jadi untuk produk ini sendiri atau bolu kukus ini akan ada dua varian ukuran. Yang pertama yaitu ukuran besar atau large yang akan dijual dengan harga 45.000, dan ukuran medium atau sedang yang akan dijual dengan harga 30.000. Sementara untuk analisis dan riset, penulis menggunakan analisis SWOT. Jadi yang pertama untuk strength atau kekuatan, yang pertama kekuatan dari bolu kukus mokaf ini yaitu bahan baku mudah didapatkan. Yang kedua lebih bernutrisi, selanjutnya higienis, yang keempat itu tanpa pengawet. Selanjutnya itu weakness atau kelemahan. Jadi untuk yang pertama, karena tidak menggunakan pengawet, pengemasan dari bolu kukus mokaf ini harus dilakukan dengan begitu bagus agar kualitas dari bolu tidak tercemar oleh udara maupun polusi yang ada. Selanjutnya yaitu karena ini merupakan bisnis sendiri, jadi modal yang dimiliki masih kecil. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama yaitu belum banyaknya panganan yang berbahan dasar tepung mokaf ini sendiri. Lalu yang selanjutnya yaitu proses produksi yang terbilang mudah dan cepat sehingga bisa dengan mudah juga memenuhi pasar. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman yang ada. Jadi yang pertama, ancaman yang mungkin akan ditemukan oleh bisnis bolu kukus mokaf ini, yang pertama yaitu adanya pesaing yang juga turut menggunakan tepung mokaf sebagai bolu kukus. Yang kedua yaitu pergantian musim yang mempengaruhi budidaya ubi kayu di Desa Bukti. Dan yang ketiga yaitu perubahan selera masyarakat. Selanjutnya yaitu untuk target pasar. Jadi karena bolu kukus mokaf ini dibuat dengan bahan dasar yang sehat, yaitu tepung mokaf yang mana mengandung serat yang tinggi serta bebas dari gula. Jadi target pasarnya itu bisa mencapai siapa saja, berbagai kalangan usia dan juga berbagai kalangan ekonomi. Sementara untuk strategi pemasaran, penulis akan melakukan pemasaran secara langsung dan juga online. Untuk secara langsungnya, penulis akan melakukan atau menyebarkan produk yang sudah diproduksi ke kios-kios pasar yang ada. Sementara untuk online, penulis akan menggunakan
sosial media yang ada seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, ataupun e-commerce lainnya untuk memperkenalkan produk dari bolu kukus mokaf ini sendiri, dengan misalnya bantuan dari pamflet dan juga brosur yang semenarik mungkin. Selanjutnya, untuk proyeksi penjualan dari bolu kukus mokaf ini diproyeksikan dalam 1 hari penulis akan mampu menjual 5 buah bolu kukus ukuran besar dan 10 buah bolu kukus ukuran menengah. Baik, untuk selanjutnya yaitu masuk ke pembahasan dari aspek produksi. Jadi yang pertama yaitu lokasi usaha. Jadi untuk lokasi usaha ini sendiri akan dilakukan di Jalan Raya Ersani, Banjarpasar, Ubud Tambahan. Lokasi usaha ini begitu strategis karena sangat dekat dengan lokasi produksi dari tepung mokaf yang berada di Desa Bekti. Sementara untuk aspek produksi yaitu karyawan akan menyiapkan semua alat, bahan, serta cara-cara yang dilakukan untuk produksi bolu kukus mokaf ini. Dan untuk pemanfaatan teknologi informasi, tentunya penulis akan menggunakan sosial media dan juga e-commerce, bantuan dari e-commerce untuk memperkenalkan produk bolu kukus mokaf ini agar bisa dijangkau oleh khalayak luas tanpa harus bertemu secara langsung, sehingga hal ini akan mempermudah pemasaran dari bolu kukus mokaf yang sudah diproduksi. Selanjutnya yaitu akan masuk pada aspek perencanaan manajemen. Yang pertama yaitu struktur organisasi. Dikarenakan bisnis bolu kukus mokaf ini belum terlalu besar, sehingga struktur organisasinya pun akan begitu simpel atau masih sederhana. Yang pertama yaitu ada pemilik, yang mana pemilik juga sekaligus sebagai bagian pemasaran, dan juga bagian keuangan. Sementara selanjutnya penulis juga atau produsen juga akan mengajak beberapa karyawan untuk turut membantu proses produksi bolu kukus mokaf ini. Selanjutnya yaitu analisis sumber daya manusia. Jadi dalam bisnis bolu kukus mokaf ini, produsen akan berupaya untuk menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar desa atau masyarakat sekitar lokasi usaha. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat desa, khususnya di Kecamatan Ubud Tambahan. Jadi dikarenakan proses produksi bolu kukus mokaf ini yang terbilang tidak begitu sulit, sehingga ini akan mempermudah masyarakat untuk bisa dilatih dan juga diberikan pendidikan untuk mahir dalam pembuatan bolu kukus mokaf ini sendiri. Sementara untuk pemilik atau produsen akan turut tangan juga, dan juga sekaligus sebagai bagian keuangan dan juga bagian pemasaran. Berikutnya yaitu masuk ke aspek keuangan. Jadi yang pertama untuk penentuan modal, penulis atau produsen akan menggunakan modal sendiri karena bisnis ini masih terbilang kecil. Selanjutnya itu perhitungan laba rugi. Yang pertama yaitu menentukan berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan, baik untuk jenis perlengkapan yang digunakan ataupun bahan-bahan habis, dan juga termasuk juga transportasi. Setelah hal tersebut sudah diperhitungkan, penulis mendapatkan biaya-biaya yang dibutuhkan yaitu sebesar 8.926.000. Sementara untuk asumsi pendapatan selama sehari yaitu diasumsikan atau proyeksi penjualannya itu bolu kukus ukuran besar akan terjual sebanyak 5 buah, dan untuk bolu kukus ukuran medium akan terjual sebanyak 10 buah. Untuk bolu kukus ukuran besar sendiri itu dijual dengan harga 45.000 dan bolu kukus ukuran sedang dijual dengan harga 30.000. Sehingga dalam sehari diproyeksikan penulis akan mendapatkan pendapatan sebesar 555.000, dan untuk sebulan sendiri itu penulis diasumsikan akan mendapatkan pendapatan sebesar 16.650.000 rupiah. Nah, untuk perhitungan laba ruginya yaitu setelah diperhitungkan modal awal bersihnya itu sebesar 1.074.000, dan untuk pendapatan
bersih per bulan itu sebesar 8.750.000, dan untuk biaya-biaya yaitu seperti perlengkapan itu sebesar 1.026.000, sehingga diasumsikan laba yang akan diterima atau didapatkan oleh produsen yaitu sebesar 8.798.000. Baik, selanjutnya yaitu masuk pada bab 6, yaitu membahas tentang dampak dan resiko. Yang pertama yaitu adanya masalah potensial. Jadi masalah-masalah potensial ini seperti yang pertama yaitu tekstur dari tepung mokaf yang cukup rentan untuk gagal dalam produksi bolu kukus mokaf ini sendiri, sehingga hal ini diperlukan teknik-teknik yang benar untuk meminimalisir kegagalan dalam produksi bolu kukus mokaf. Yang kedua yaitu adanya harga bahan baku yang tidak stabil, dan yang ketiga yaitu hak paten terhadap produk bolu kukus mokaf ini. Selanjutnya yaitu ada tantangan. Jadi untuk tantangan ini sendiri, yang pertama yaitu adanya proses pemasaran dan pengenalan produk kepada konsumen yang mungkin akan cukup sulit, dan yang ketiga yaitu adanya pesaing. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu alternatif perencanaan. Jadi untuk alternatif perencanaan ini sendiri, yang pertama yaitu produsen akan meningkatkan pengetahuan tentang tepung mokaf untuk menarik konsumen. Yang kedua yaitu adanya inovasi yang beragam pada bolu kukus yang diproduksi. Yang ketiga yaitu membuat ciri khas kemasan untuk lebih memperkenalkan produk dan memiliki ciri tersendiri. Dan yang keempat yaitu melakukan promo yang gencar untuk bisa semakin memperkenalkan bolu kukus ini sendiri. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaklumi, dan untuk penutup saya haturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.